gimana? Kalau dibilang lancar ya alhamdulillah sih Bu. Tapi saya agak itu Bu, kesusahan buat mentranslate yang native speaker-nya Oke, bilang itu. Itu sih. logatnya ya. Iya Bu, beda sama sini. Cepat gitu. Iya. Memang tantangannya gitu karena logatnya kan beda-beda. Malah kalau Anda bicara sama orang Jepang, orang Taiwan ya, waduh logatnya itu susah dipahami. Kalau yang native beneran itu yang kayak dari Amerika, dari Eropa, itu biasanya sih lebih mudah gitu ya. Karena kayak kayak tes TOEFL kan. Kalau yang tantangan itu ya dari China gitu. Katanya sih yang lebih menarik itu dari Singapura, tapi Bu Puji belum pernah ke Singapura ya, jadi nggak ngerti ya. Gimana Mas Nehru, sudah bisa? Itu udah melewati nganu Bu kodenya karena bisa Bu. Wah, telat. Ya wis nanti dulu ya. Nanti daripada waktu kita kepotong ya. Oh iya Bu, siap. Standby dulu sampai akhir ya. Siap Bu. Saya menjelaskan dulu. Oke, saya akan mulai dulu supaya tidak banyak terpotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, hari ini agak molor gitu ya. Ada beberapa terkendala teknis dan non teknis yang cukup mengganggu. Oke, hari ini kita akan belajar terkait limit fungsi dan kekontinuan. Ya, limit fungsi dan kekontinuan fungsi. Insya Allah minggu depan kita akan kuisnya sampai sini. Ada yang sebelumnya pernah tahu atau pernah belajar terkait limit dan kekontinuan? Silakan angkat tangan. Ya, dari SMA IPA harusnya sudah pernah belajar ya. Silakan berpendapat. Kita kira-kira untuk limit fungsi dan kekontinuan ini akan belajar pada apa saja. Silakan. Langsung open mic aja. Ya baik Bu, terima kasih sebelumnya. Pertama saya mohon maaf karena Anda tahu kenapa saya nggak muncul di kamera, sudah kasih nyala ini, tapi cuman betul background-nya aja Bu. Jadi berdasarkan apa ya? Maksudnya ini Bu, kameranya saya nggak ada di kamera, cuman digital background-nya doang. Ya. Kayaknya bermasalah dari perangkat saya Bu. Jadi langsung saja ke masalah limit. Berdasarkan apa yang saya ketahui, limit itu artinya kita belajar tentang sesuatu yang mendekati tapi tidak sampai di angka tersebut. Misalnya ada limit X mendekati 1. Nah, itu yang nanti hasilnya itu bukan tepat pada 1, tapi angka-angka yang mendekati pada 1 tersebut. Entah itu dari di atasnya 1 atau dari bawahnya 1. Seperti itu Bu yang saya ketahui tentang limit. Sekian dan terima kasih. Sip. Bagus, Mas Askal ya? Iya Bu. Saya belajar mengenali suara-suara ini karena Bu Uci tidak bisa melihat siapa yang berbicara. Kalau kekontinuan, ada yang tahu? Silakan, kekontinuan. Maksud dari continue itu apa? Kita kan belajar matematika diskrit juga ya, kalau nggak salah semester ini ya, dengan Bu Tini. Kita kan tahu diskrit. Terus kalau continue itu apa? Silakan. Silakan, langsung open mic. Beda dari diskrit dan continue, saya yakin teman-teman sudah tahu. Cuman mungkin masih malu-malu. Continue silakan. Apa sih maksud dari continue itu? Hubungan kita itu dikontinuin apa enggak gitu ya? Continue atau putus saja. Nah, gitu ya. Itu tidak continue ya. Kalau putus itu kan berarti tidak continue. Kalau sampai ke jenjang pernikahan itu kan berarti continue gitu ya. Sampai kakek nenek gitu ya. Sampai di batas T sama dengan tak hingga gitu ya. T sama dengan tak hingga itu waktu yang kita nggak ngerti. Pokoknya lama banget sampai tua-tua gitu ya. Kayak di meme-meme yang sering beredar. Ada yang ingin berpendapat terkait definisi continue? Loh, kita itu oh ya, oke.
Mas Bagus Satria. Apa Mas? Continue itu Mas Bagus. Ada nggak Mas Bagus? Halo? Mas Airlangga. Suara Bu Puji terdengar nggak sih? Kok nggak ada respon? Terdengar, Bu. Oh, oke. Mas Airlangga. Continue itu apa Mas Airlangga? Ayo. Mas Bima. Bima Fahrudin. Continue itu apa Mas Bima? Sudah Bu Puji kasih clue tadi ya. Aku dan kamu berlanjut sampai kakek nenek gitu ya. Continue itu berarti yang terus menerus. Kalau kita bernafas itu continue. Karena kalau kita berhenti bernafas 10 detik aja, itu udah bingung gitu ya. Wes mungkin udah bablas gitu ya. Berhenti bernafas. Nah, kalau kita makan itu diskrit karena ada jedahnya. Tidak setiap detik itu kita makan. Tapi makan itu kita 1 hari 3 kali. Berarti kan ada jeda waktunya. Itu namanya diskrit. Kalau continue itu sesuatu yang berlangsung terus-menerus sesuai dengan parameternya. Kalau kita berbicara satuannya itu hari, berarti yang setiap hari itu dilakukan. Seperti itu. Ya, ini ada yang masuk atau ada punya saya yang keluar ya? Halo Mas Askal, saya masih ada ya di sini ya? Ya, Bu, masih ada, Bu. Tadi sempat ini, Bu. Mungkin jaringan tadi agak jelek. Oke. Nah, nanti khawatir seperti sebelumnya. Oke, langsung saja. Saya tadi sudah sangat puas gitu ya dengan jawaban Mas Askal bahwa limit fungsi itu adalah kita akan mendekati sebuah titik tapi tidak tepat pada titik tersebut. Nah, langsung saja kita ke perhitungannya. Ya, pertama kita akan belajar terlebih dahulu terkait limit fungsi di satu titik. Misalkan satu titik itu apa, Bu? Berarti kita variabel bebasnya itu satu macam gitu ya. Terus kita pilih titik tersebut mana yang sekiranya akan kita dekati. Contoh, saya akan ambil fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Ya, ini namanya fungsi rasional ya. Yang fungsi perperan namanya fungsi rasional. Kita sambil belajar jenis fungsi. Fungsi rasional syaratnya apa? Mas Digeo? Penyebut. Syarat penyebut. Penyebut. Halo, kok mati lagi? Punya saya yang mati atau punya Mas Digeo ini? Penyebut. Tidak boleh sama dengan 0, Bu. Ya, sip. Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Itu fungsi syarat dari fungsi rasional. Ya. Nah, kalau berarti kalau penyebut tidak boleh sama dengan 0, ya. Kalau x min 1 ini tidak boleh sama dengan 0, berarti x tidak boleh sama dengan min 1 pindah ruas ke kanan 1. Nah, kalau x tidak boleh tepat sama dengan 1, bagaimana ketika kita diminta mencari limit x mendekati 1? Apakah bisa? Ya bisa banget, Bu. Kan limit itu katanya Mas Askal tadi kan mendekati, tapi tidak tepat di angka 1. Jadi kita dekati aja dia di sekitar 1. Contohnya berapa? Ya sekitar 1 itu kan 0,999. 0,999. Semakin mundur komanya. Atau kita ambil dari arah yang kanan. Mendekati 1 itu berarti 1 lebih 00001. Atau 1 lebih 001. Dan seterusnya. Ya. Nah,
ketika kita pilih nilai-nilai variabel bebas ini, kita coba deh ambil kalkulator, coba Anda masukkan nilai ini ke dalam rumus ini, jadi dia akan mewakili X, 0,9-nya 4 kali dikuadratkan, dikurang 1, dibagi 0,94 kali dikurangkan 1. Hasilnya berapa? Setelah kita coba hitung, ternyata hasilnya itu 1,999. Dan ini coba saya hitung juga pakai kalkulator, hasilnya ternyata ini. Ini saya coba hitung pakai kalkulator, hasilnya sama dengan ini. Nah, sekarang yang sebelah kanan, saya coba deh hitung. Ketika saya hitung ini menggunakan kalkulator, ternyata hasilnya ini. Ketika saya hitung ini, hasilnya ini. Ketika saya hitung ini, hasilnya ini. Ketika saya hitung ini, hasilnya ini. Apa yang saudara lihat? Ternyata loh, ketika saya ambil nilai X yang lebih dekat dengan 1, hasilnya itu, alhamdulillah, hasilnya itu loh akan lebih dekat juga dengan 2. 2-nya ini tahu nggak kita? Sebelum kita melakukan perhitungan limit, kita tidak akan tahu nilai 2 ini. Cuman ketika kita lihat, oh ternyata 2,001 dan 1,999, oh ya berarti dia itu dekat dengan 2. Seperti halnya dengan 1. Yang kita ambil nilai yang dekat dengan 1, ternyata hasilnya dekat dengan 2. Artinya apa? Berarti ketika kita ambil nilai X, kita pilih X yang dekat dengan 1. Nilai Fx ini loh, nilai fungsi rasional ini loh, hasilnya akan dekat dengan 2. Secara simbolis, secara matematis, bentuk fenomena ini dapat kita tuliskan sebagai berikut. Limit X mendekati 1 dari X kuadrat min 1 per X min 1 sama dengan 2. Loh Bu, katanya Bu Puji tadi dekat dengan 2, kok ditulis 2? Iya, ini kan artinya bacanya itu ketika kita pilih nilai X itu dekat dengan 1, hasil dari ini dekat dengan 2. Begitu cara membacanya. Sehingga bentuk ini dituliskan dalam sebuah definisi yang digambarkan sebagai berikut. Secara grafis ya, kita bisa tuliskan. Misalkan kita pilih nilai X tadi ya, dekat dengan 1, entah itu dekat dari kiri atau itu dekat dari kanan, ternyata solusinya itu dekat dengan 2. Nah, secara matematis kita tuliskan dalam definisi sebagai berikut. Ya. Ya, dibaca limit dari X kuadrat min 1 per X min 1 untuk X mendekati 1 adalah 2. Atau digambarkan seperti ini. Ini definisi secara resmi. Untuk limit X mendekati C, di mana C tadi adalah suatu nilai konstanta, dari fungsi Fx, Fx-nya ini nanti ditentukan. Fx-nya nanti ditentukan, hasilnya itu adalah L. Berarti bahwa jika X dekat C, tetapi berlainan dengan C, maka nilai Fx pun akan dekat ke nilai L. Sesuai dengan definisi tadi. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup paham? Sekarang Bu, bagaimana kita menyelesaikannya? Apakah kita akan memilih nilai X tadi secara acak, kemudian kita substitusikan pakai kalkulator? Kalau demikian, maka akan sangat membuang banyak waktu gitu ya, akan memasukkan nilai-nilai dengan kalkulator. Oleh karena itu, kita akan belajar tentang metode menyelesaikan limit tanpa menggunakan kalkulator. Apa saja metodenya? Nah, metode yang pertama itu adalah dengan cara substitusi. Substitusi itu kita memasukkan nilai langsung aja. Berarti kalau bentuk fungsinya linear seperti ini kan masih gampang, ya. Atau polinomial kan masih gampang. Kita tinggal substitusikan saja angka 1 terhadap
fungsinya. Berarti 3 dikalikan 1 ditambah 5. 3 kalikan 1 tambah 5 sama dengan 8. Itu adalah angka 8. Fungsi ini dekat dengan 8. Begitu bunyinya. Definisi. Cara pertama. Cara kedua, kita lakukan apa? Difaktorkan. Bu, bagaimana kita bisa tahu fungsi itu kapan disubstitusikan, kapan difaktorkan? Substitusi ini adalah cara awal untuk menyelesaikan semua macam soal limit. Namun ketika dalam substitusi ini kita temukan hasil 0/0, tak hingga per tak hingga min tak hingga, maka kita akan ganti metode yang selanjutnya, urutan kedua atau urutan ketiga, dan seterusnya. Ya, coba contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Langkah pertama kita akan coba substitusikan nilai 2 pada fungsi berikut. 2 dikalikan 2 kuadrat. 8. Ya. Dikurang 2 dikalikan 3. 6. Dikurang 2. Dibagi 2 kurang 2. Nah loh, kita ketemu masalah 0/0. Katanya Bu Puji tadi, kalau kita ketemu 0/0, berarti kita tidak bisa menggunakan metode tersebut untuk menyelesaikan limitnya. Maka kita perlu menggunakan metode yang kedua, yaitu difaktorkan. Ya, tahu ya? Kalau kita ketemu 0/0, maka kita ganti metode selanjutnya yang diajarkan. Ya. Oke, kita coba metode yang kedua, yaitu difaktorkan. Maka kita akan memfaktorkan bentuk kuadrat, 2x kuadrat min 3x min 2 menjadi bentuk seperti ini. Nah, apa yang terjadi? Wah, kita melihat bahwa dari pembilang dan penyebut ada yang sama, sehingga bisa kita coret. Sehingga nilai limitnya sama dengan nilai limit dari 2x plus 1. Kalau sudah demikian, berarti tinggal kita substitusikan. 2 dikalikan 2 plus 1. Hasilnya adalah 5. Ketemu nilainya. Bu, kalau saya tidak bisa substitusi, kalau saya tidak bisa pemfaktoran, ada cara lagi enggak? Cara yang ketiga adalah dikalikan sekawan. Biasanya kalau masalah seperti ini dipakai ketika kita menemukan bentuk akar. Ya, Bu, coba sih, saya nggak percaya. Saya coba substitusikan deh, Bu. 9, boleh? 9 kurang 9, 0. Ya. Dibagi, akar 9 kan 3 ya. 3 kurang 3, 0. Oh iya, ternyata soal nomor 3 ini tidak bisa diselesaikan dengan cara substitusi. Makanya kita harus melakukan hal yang lain. Diapakan? Difaktorkan. Difaktorkan bisa sebenarnya ya bentuk ini. Mungkin nanti teman-teman agak bingung kalau difaktorkan. Tapi ini bisa. X min 9 ini sama aja bentuknya seperti X kuadrat min A jika dibandingkan dengan yang bawah. Coba ya, Bu Puji coba kalau pakai cara difaktorkan. Berarti X min 9 itu sama dengan akar X min 3 gitu ya. Akar X plus 3 dibagi akar X min 3 ini X mendekati 9. Wih, mana yang sama ini? Maka ini kita coret. Sama dengan limit X mendekati 9 dari akar X plus 3. Akar X, akar 9, 3 tambah 3 hasilnya adalah 6. Namun, seringkali mahasiswa itu nggak kepikiran kalau ternyata dia itu bisa difaktorkan kalau dibandingkan bawahnya. Gitu ya? Bukan nggak ada kuadratnya, Bu. Kok Ibu bisa kepikiran difaktorkan? Nah, karena itu Bu Puji sudah terbiasa. Biasanya teman-teman mahasiswa tidak terbiasa, sehingga ada cara lain. Kalau teman-teman tidak bisa memfaktorkan, yaitu dengan cara dikalikan sekawan.
Sekawan itu kayak apa, Bu? Ya, kita lihat sekawan dari penyebutnya, bukan dari pembilangnya. Ya, jadi penyebutnya adalah akar X min 3, sekawannya adalah akar X plus 3. Seperti itu. Akar X min 3, sekawannya adalah akar X plus 3. Oke? Berarti kita kalikan dengan sekawan dibagi sekawan. Kenapa sekawan dibagi sekawan? Karena kita harus mengalihkan dan tidak merubah fungsinya. Ya. Jadi mengalihkan dengan kalau dibaginya sama, berarti kan dikalikan dengan 1. Fungsi berapapun kalau dikalikan dengan 1 kan fungsi semula. Makanya kita bisa gunakannya demikian. Lalu kemudian bagaimana, Bu? Ya kita kalikan seperti biasa. Ya. Limit sudah saya ketikkan ya. Ini. Ya. X min 9 dikalikan akar X plus 3. Yang bawah kita kalikan akar X dengan akar X, X min 3 kalikan plus 3 min 9. Kalau ini dikalikan kan saling menghilangkan ya, karena plus minus ya. Seperti itu. Sehingga apa yang bisa kita coret? Ini loh Bu, sama. Sehingga bisa kita coret. Oke, berarti tinggal ini. Limit X mendekati 9 dari akar X plus 3. Oh, sama ya dengan yang difaktorkan. Akar X kan, akar 9 ya, 3. 3 tambah 3, 5. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Berarti cara yang ketiga, saya tulis dikalikan sekawan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah suara saya masih terdengar? Iya Bu, masih. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ada 3 metode yang awal. Ada metode substitusi, metode pemfaktoran, dan dikalikan sekawan. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, saya lanjutkan. Ya. Metode yang keempat. Metode yang keempat. Nah, misalkan saya mendapatkan soal limit seperti ini, Bu. Kita cari limit X mendekati 0 dari sin 1 per X. Nah, kalau misalkan ini saya substitusikan, Bu. Kalau ini saya substitusikan, berarti kan saya akan menemukan 1 per 0. 1 per 0 kan tak hingga, tidak terdefinisi. Mana mungkin saya bisa menemukan sin tak terdefinisi? Berarti tidak bisa dilakukan substitusi. Kalau difaktorkan, apanya ini Bu Puji yang difaktorkan? Wong kita nggak menemukan pemfaktoran di sini. Oh iya ya. Berarti pakai cara yang lain. Cara apa? Dikalikan sekawan. Kawannya berapa Bu Puji? Kok nggak ada akar gitu ya? Kita bingung ya. Berarti pakai cara apa ya untuk soal yang ini? Ada yang punya ide? Pakai cara apa? Ada yang punya ide cara apa? Saya punya ide, Bu. Ya, silakan. Memisalkan X sama dengan 1 per P. Memisalkan 1X dengan 1 per P. P itu apa? Itu memisalkan, Bu. Memisalkan. Jadi, sin 1 per X. Nah, kan X-nya tadi 1 per P. Berarti menjadi sin P, Bu. Sin P. Terus kemudian? Mengubah pendekatan. 1 per P itu diubah sebagai? Mohon maaf. Satu per P itu adalah sebagai permisalan. Kaitannya dengan limit. Ya, terus kalau misalkan di sini 1 per P, ya, kalau X sama dengan 1 per P, kalau X adalah 1 per P, berarti ini kan menjadi sin P gitu ya. Sin P.
Nah, terus kemudian berarti 1 per P mendekati 0 gitu ya. 1 per P mendekati 0. Berarti kan 1 per P sama dengan 0. Berarti apa? Gimana ini? Bingung. P-nya berapa? Kembali lagi nih, Mas. P-nya adalah 1 dibagi 0. Berarti tak hingga. Berarti di sini P mendekati tak hingga. Bisa nggak kayak gini? Sin P. Nah, akhirnya kembali lagi, Mas. Sin P dengan P mendekati tak hingga. Berarti kita akan ketemu sin tak hingga. Ya. Berarti nanti kita akan ketemunya gini. Sin. Kita akan ketemunya gini. Limit X limit P mendekati tak hingga. Dari sin tak hingga. Gitu ya. Berarti masih belum bisa ya. Ada lagi yang punya ide? Diapakan? Ada lagi yang punya ide? Terima kasih idenya. Ya, nggak salah ya. Tapi ternyata masih belum bisa diselesaikan karena kita tidak menemukan sin tak hingga. Ya, sin P di mana P mendekati tak hingga. Berarti kan kita masih menghitung sin tak hingga. Ada yang punya ide? Ada yang punya ide nggak? Kita lakukan apa? Ambil nilai X yang mendekati 0, kayak gini boleh. Jadi kita ambil nilai-nilai X yang dekat dengan 0, misalkan 2 per Pi dan seterusnya, kan dekat dengan 0. Lalu kita substitusikan ke masing-masing nilai X, lalu hasilnya berapa. Namun bentuk seperti ini cukup menyita banyak waktu, karena kita harus pakai kalkulator. Cara yang paling cepat itu adalah dengan sebenarnya dengan tidak saya sebutkan di sini ya. Ya, sementara itu dulu ya. Karena nanti pembahasannya di akhir. Jadi kita akan cari nilai-nilai yang dekat dengan 0 ya. Dekat dengan 0 itu berapa, Bu? Ya sudah, pokok nilai-nilai yang kecil yang dekat dengan 0 misalkan diambil 2 per Pi, 2 per 2 Pi, 2 per 3 Pi. Ternyata tidak ada yang dekat loh ketika saya masukkan. Ya, ketika saya masukkan 2 per Pi nilainya 1. 2 per 2 Pi 0. Semakin dekat loh. Kok gak jelas ya? Padahal kan tadi Bu Puji kan ngajarinnya di awal, dia akan dekat dengan suatu nilai. Lah ini kok nggak dekat dengan apa? Kok gonta-ganti? Kadang dekat 1, kadang dekat 0, kadang dekat min 1. Gitu ya. Gak jelas ya. Berarti bisa jadi secara umum solusi ini dikatakan tidak terdefinisi atau disebut limitnya tidak ada karena tidak ada yang didekati. Ya, kalau misalkan saran Mas Ardi tadi, Mas Ardi ya di awal ya, yang saat memisalkan dengan X dengan 1 per P, P per tak hingga, terus kemudian sin tak hingga, berarti kita bisa juga ini tinggal menuliskan kalau gini ya. Ya udah, tidak terdefinisi. Sin tak hingga. Sin tak hingga itu enggak ada. Berarti tidak terdefinisi. Artinya dia tidak mempunyai limit. Seperti itu. Ya. Kalau dia tidak menuju ke suatu nilai tertentu, maka limitnya tidak ada. Nanti akan ada metode lagi. Tapi sepertinya nanti penjelasannya di akhir. Ya, bagaimana kita menggunakan metode lain ketika 3 metode tadi tidak bisa kita gunakan. Oke, ini ada beberapa contoh latihan tadi yang sempat kita buka. Oh, sebelum ke sana, kita harus tahu dulu kapan nilai limit itu berarti sudah final. Artinya ketika kita sudah menghitung, Bu boleh nggak ketika saya sudah menghitung nilai limit itu hasilnya 0 per 5. Hati-hati loh ya. Kalau kondisinya 0 per 5 ini boleh ya, hasilnya adalah 0. Kalau sebaliknya 5 per 0, boleh nggak?
Ini juga boleh ya. Hasilnya adalah tak hingga. Yang tidak boleh itu kalau 0/0. Tak hingga dibagi tak hingga. Tak hingga dikurang tak hingga. Lalu 0/0. Tapi ketika kita masih ketemu 0 per suatu nilai atau nilai dibagi 0, itu kita masih boleh. Bu, yang apa saja yang boleh? Ini yang sebelah kiri kita yang masih boleh. 1/2 tentu saja boleh. 0/5 boleh. 5/0 boleh. Nilai per tak hingga masih boleh. Tak hingga per K. K itu suatu nilai. Boleh. Tak hingga plus tak hingga. Boleh. Hasilnya tak hingga. Tak hingga dikalikan konstanta. Boleh. Nilainya tak hingga. Tak hingga dikalikan konstanta dikalikan tak hingga. Juga boleh. Ya. Ketika kita menemukan suatu nilai limit yang hasilnya demikian, ini masih boleh. Jadi nilainya berapa limitnya tak hingga. Kayak gitu boleh. Yang tidak boleh hanya ketika kita ketemu 0/0, 0 bagi 0, tak hingga per tak hingga, atau tak hingga min tak hingga, maka limit tersebut tidak terdefinisi. Contoh Bu Puji, di sini ada beberapa latihan ya. Kita akan ambil contoh secara acak. Nah, ini gampang ya. Ini gampang pakai substitusi. Ini gampang pakai pemfaktoran. Ini gampang pakai substitusi. Ini pakai substitusi. Ini pemfaktoran. Tapi teman-teman nggak usah susah-susah. Dia kan biasanya kalau pemfaktoran kan dibagi atas dan bawah. Ya saudara bagi saja ini dengan ini. Nanti ketemu hasilnya disubstitusikan. Ya, ini pemfaktoran. Ini pemfaktoran. Pemfaktoran. Dikalikan sekawan. Substitusi. Ini pemfaktoran. Silakan. Mana yang mau dicoba dikerjakan satu soal? Mana yang mau dikerjakan? Halo? Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke, kita mau nyoba ngerjakan nomor berapa? Nomor 8. Nomor 8 ditandai merah. Ini metode lain, ya. Tidak kita kerjakan dulu. Selain 8. 11, Bu. Selain 8. 11. Nomor berapa? 11, Bu. 11. Oke. 11. Kita akan coba kerjakan nomor 11. Limit X mendekati 1, X min 1 per X plus 3 min 2. Yang dicari sekawannya yang mana? Akar X plus 3. Jadi akar min 3. Nah, ini yang harus hati-hati. Ya, sekawannya itu yang di luar dari akar. Sekawannya adalah X plus 3 plus 2. Hati-hati ya, sekawannya yang di luar akar ya. Oh, ya, baik, Bu. Oke. Kemudian dikalikan X plus 3 plus 2 bagi X plus 3 plus 2. Kita kalikan seperti biasa yang atas. Limit X mendekati 1 dari X min 1 plus 2. Ini ya. Bagi X plus 3 dikalikan akar X plus 3. Berarti kan tinggal X plus 3 ya. Lalu kemudian X plus 3 dikalikan 2
ditambah X plus 3 dikalikan min 2 saling menghilangkan ya. Berarti kita ambil yang belakang. Min 2 kalikan 2. Min 4. Berarti dia menjadi apa? Kalau kita hitung. X plus 3 min 4. 3 min 4. X min 1. 3 min 4 berapa? X min 1, Bu. Oke, X min 1. Bisa langsung saya hapus ya. Ini adalah X min 1. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa dengan mudah mencoret yang atas dan yang bawah. Sehingga X mendekati 1 dari akar F. Satu tambah 3 plus 2. Bentar. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup paham? Cukup paham atau tidak? Cukup paham, Bu. Halo? Cukup paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, sip. Sisanya silakan dikerjakan. Ya. Silakan dikerjakan sebagai latihan soal. Ya. Nanti dikumpulkan juga ya, supaya memudahkan kita untuk mengerjakan kuis minggu depan. Oke, kita akan lanjutkan. Ambilkan tisu. Tisu. Oke, ini definisi limit tadi ya. Wow, secara matematis dituliskan seperti ini. Saya jadi bacanya dulu ya. Saya jadi baca dulu. Secara matematis, definisi limitnya itu adalah sebagai berikut. Limit X mendekati C dari Fx sama dengan L jika untuk setiap epsilon lebih besar hingga nilai X min C, ya, nilai X min C, nilai X terhadap yang dilimitkan dari 0, tapi kurang dari delta. Dan menghasilkan nilai Fx min L, nilai fungsinya dengan hasilnya itu kurang dari epsilon. Jadi, limitkan dengan nilai aslinya. Gitu ya, tahu ya maksudnya ya. Kalau kita gambarkan tuh seperti ini. Tadi kan kita cari nilainya C ya, misalkan limit mendekati X gitu ya. Ini X mendekati 1 gitu ya. Maka C ini adalah 1. Kita ambil nilai sekitarannya ya, dengan ukuran yang epsilon tadi, kita cari nilainya itu yang delta ya. Hasilnya nanti itu akan dekat di sekitar L. Dia akan muter aja di sekitar L dengan jarak epsilon. Nah, pokoknya nilai epsilon dan delta ini adalah nilai yang sangat kecil untuk mendefinisikan limit. Ini cukup kalian tahu saja, ya. Kalian kan jurusan informatika, jadi tidak perlu membuktikan, tidak perlu macam-macam. Kalian cukup tahu definisinya limit dan kita akan gunakan untuk penyelesaiannya. Seperti itu. Ya, delta demikian sehingga kondisinya seperti ini. Ini definisi limit secara matematis untuk pengetahuan. Nah, kita
juga ada yang namanya definisi dari limit kiri dan limit kanan. Kapan kita akan menggunakan limit kiri dan limit kanan? Ya, kita akan gunakan ini ketika syarat fungsinya itu tidak satu macam, tapi dua macam. Sekarang definisinya dulu, Bu. Limit kiri itu apa? Kita lihat simulasinya ya setelah ini. Seret. Gitu ya. Jadi kita akan melakukan perhitungan limit dengan nilai X-nya itu C dari arah kiri. Kita paham ya? Tadi yang waktu kita mencoba perhitungan mendekati 1, itu kan ada pendekatan dari kiri, ada pendekatan dari kanan. Kalau kanan itu biasanya kan lebihnya gitu ya. Kalau dari kiri itu kan kurangnya gitu ya. Ini kurang lebih demikian. Tapi kita tidak menyebutkan angka. Hanya kita menyebutkan lebih kiri atau lebih kanan. Dari kiri atau dari kanan. Kurang lebih simulasinya kayak gitu. Dan sebaliknya kalau kita ambil dari kanan, berarti ini ya, berarti kita akan mencari nilai X gitu ya. Kita lihat simulasinya. Seret, panah berdiri, X-nya itu berada di sebelah kanan. Kalau yang limit kiri, X-nya berada di sebelah kiri. Kalau limit kanan, X-nya itu berada di sebelah kanan. Dia mendekati dari kanan. Dia mendekati C dari arah kanan. Ya. Nah, sekarang secara notasi, Bu. Bagaimana menuliskan limit kiri dan limit kanan? Limit kiri dan limit kanan bisa dituliskan dengan seperti ini. Ini untuk limit kiri, ya. Dia didekati dari kiri, jadi ada minnya, ada pangkat minnya di atas. Kalau limit kanan, itu adalah kita dekati dari sebelah kanan. Jadi ada plusnya di sebelah, di atas C-nya. Coba sih Bu, gimana sih perhitungannya gitu ya. Nah, sebelum itu kita akan bicara dulu terkait hubungannya. Mengapa kok kita perlu menyelesaikan menghitung limit kiri dan limit kanan? Seperti yang saya utarakan tadi di awal, bahwa limit kiri dan limit kanan ini kita gunakan ketika kita menemukan suatu permasalahan yang syarat fungsinya itu tidak hanya ada satu macam, tapi lebih dari satu macam. Dan untuk menentukan nilai limitnya, ya, menentukan nilai limitnya, ini definisi limit, kita bisa mencari dari limit kiri yang C-min dan limit kanannya. Kapan nilai limitnya itu ada? Nilai limit suatu fungsi tadi ada ketika nilai limit kirinya hasilnya sama dengan nilai limit kanannya. Ya. Jadi jika nilai limit kirinya tidak sama dengan limit kanannya, maka artinya limit dari fungsi tersebut itu tidak ada. Ya. Jadi limit kiri dan limit kanan ini seolah-olah dia menjadi bala bantuan untuk menentukan bahwa limit kiri dan limit kanannya itu ada atau tidak. Nah, bagaimana kita caranya ketika ditanya yang pertama, hitung limit X mendekati 0. Hitung limit X mendekati 0. Wah, 0-nya itu ada dua macam ya. Ada saat X kuadrat sama X. Kita gimana ini ngitungnya? Kita bisa gunakan limit kiri dan limit kanan. Oke, kita hitung dulu nih limit kirinya. Limit kiri, tadi Bu Puji nulisnya ada minusnya. Ini ya. Dari fungsi fx. Tadi Bu Puji kan bilang, kalau limit kiri itu berarti didekati dari sebelah kiri. Kalau didekati dari sebelah kiri itu, ya berarti sebelah kirinya 0. Ya yang kurang dari 0, Bu. Oke, kita lihat mana yang syaratnya kurang dari 0. Oh, ini X kurang dari sama dengan 0. Berarti pada konteks ini saya akan gunakan ganti fx-nya sebagai x kuadrat. Oke, berarti karena ini posisi yang di sebelah kiri sudah kita temukan, maka kita fx-nya x kuadrat.
Jadi ketika saya sudah mengganti nilai fx ini menjadi fungsi yang lokasinya di sebelah kiri, maka dia akan kembali menjadi x mendekati. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Mas Erlangga? Mbak Safira? Halo? Suara saya terdengar enggak? Halo? Terdengar, Bu. Cuman agak kayak putus-putus sedikit, Bu. Oke, terdengar ya? Berapa tadi hasilnya? Saya ulangi lagi. Hilang ternyata. Tadi kita cari limit kirinya ya. Limit x mendekati 0 min dari fx ya. Sama dengan limit x mendekati 0 dari x kuadrat. Berapa nilainya? 0. 0, Bu. 0, pintar. Sekarang limit kanan. Limit kanan. Limit x didekati dari sebelah kanan dari fungsi fx. Nah, kita lihat dulu. Manakah fungsi fx ini yang didekati dari sebelah kanan? Berarti yang syaratnya lebih besar dari 0. Oh, ini syaratnya lebih besar dari 0. Berarti fx-nya saya ganti dengan x. Oke. Limit x mendekati 0. Kalau fx-nya sudah diganti dengan fungsi yang posisinya di sebelah kanan, maka dia syaratnya x langsung mendekati 0, gitu ya. Lalu di sini adalah berapa hasilnya? Halo? 0, Bu. Ini kayaknya suara saya hilang-hilang ini ya. 0, oke. Oke, kita tahu limit kiri sama dengan 0, limit kanan sama dengan 0. Wah, kita sudah menemukan nih, tadi kan syaratnya limitnya ada jika limit kiri sama dengan limit kanan. Berarti limit dari fungsi x mendekati 0 fungsi fx itu pun juga ada. Dan hasilnya sama dengan 0. Mudah ya? Contoh lagi, Bu, yang kedua. Oke, contoh yang kedua. Saya akan coba mendekati X mendekati 1. Saya ganti warna. Saya ganti warna. Sekarang saya coba, yang pertama saya cari limit kirinya. Limit kiri. Saya akan hitung limit X mendekati 1 negatif dari fx. Kita lihat. Fungsi fx yang didekati 1 dari kiri, berarti x yang kurang dari 1, Bu Puji. Ini loh. Oh, berarti kita pakai fungsi ini. Oke. Berarti kita masukkan. Limit x mendekati 1 dari fungsi x. Berapa hasilnya? 1. Berapa hasilnya? 1, bagus. Lalu kemudian kita dekati dari kanan. Limit x mendekati 1 positif dari fx. Sama dengan limit x mendekati 1, fungsinya berapa? Yang 1 positif atau 1 didekati dari kanan. Berarti kan yang lebih besar dari 1. Ya. Fungsinya kita pakai yang ini. 2 plus x kuadrat. Berapa ini hasilnya? 2 ditambah 1 kuadrat. 3. 3. Betul. Limit kirinya 1. Limit kanannya 3. Apakah sama limit kiri dan limit kanan? Beda, Bu. Tidak, Beda. Bu. Berarti pada masalah limit x mendekati 1 fx, maka limitnya tidak ada. Nanti saudara jelaskan kenapa. Karena limit kiri
limit X mendekati 1 negatif dari Fx gitu ya, tidak sama dengan limit X mendekati 1 positif dari Fx. Paham ya? Mudah ya? Mudah, saya yakin semuanya bisa. Nah, nanti teman-teman silakan nanti berlatih untuk menyelesaikan masalah-masalah yang serupa. Biasanya kan diberi tantangan, yang dicari itu malah yang atasnya. Kita bilang limitnya ada, tapi hitung dong. Di sini misalkan 2-nya masih bentuknya konstanta. Kita cari nilai konstantanya, kayak gitu. Nanti di latihan soal ada. Ya. Oke. Jadi sudah kita bahas, jadi tidak perlu dilanjutkan. Limit kiri, limit kanan aman. Hanya menggambarkan ya. Nah, ini ya. Tadi yang Bu Puji sampaikan. Contoh lain, misalkan kita diminta mencari konstanta C agar fungsinya mempunyai limit di X-1. Saya coba contohkan juga ya. Saya akan coba contohkan juga. Oke, pertama saya akan mencari limit kiri saat X mendekati 1. Limit kiri. Limit kirinya berarti limit X mendekati min 1 dari kiri, gitu ya. Dari fungsi Fx. Mana yang min 1 dari kiri? Kita lihat. Wah, ini. Berarti kita akan pakai fungsi ini. Berarti limit X mendekati min 1. Min 1 yang di atasnya sudah dihilangkan sama Bu Puji karena fungsinya sudah ketemu. 3 min C X. Sama dengan, langsung saya substitusikan. 3 min C-nya tetap C, X-nya kita ganti dengan min 1. Berapa Mas Askal? 3 plus C, Bu. 3 plus, bagus, 3 plus C. Sekarang limit kanan. Limit kanan. Limit X mendekati min 1 positif dari Fx. Sama dengan limit X mendekati min 1. Kita lihat yang sebelah kanan dari min 1 mana? Ini Bu, yang lebih besar dari min 1. X kuadrat min C. X kuadrat min C. Berapa Mbak Yeni? Berapa? C, Bu. Min C. Min C. Ayo hati-hati. Ini ya? 1 min C. 1 min C. Oke. Nah, kita sudah ketemu nih limit kiri, limit kanan. Limitnya itu ada jika limit kiri sama dengan limit kanan. Ya, berarti limit X mendekati 1 dari kiri tadi, min 1 dari Fx harus sama dengan limit X mendekati min 1 dari kanan dari Fx. Tadi sudah saya hitung nih Bu, yang ini nilainya 3 plus C katanya. Yang ini nilainya 1 min C katanya. Berarti kita cari konstanta C supaya solusinya sama. Yang C kita dekatkan dengan C. Min C kita pindah ruas ke kiri jadi 2C. Yang 3 kita pindah ke ruas kanan jadi min 3. 1 min 3, min 2. Berarti C-nya sama dengan min 1. Sehingga fungsi Fx dia akan mempunyai limit di X min 1 jika nilai C-nya sama dengan 1. Mudah apa susah? Mudah atau susah? Matematika itu mudah. Ya, sampai sini deh. Sudah cukup? Halo? Suara saya kedengar nggak? Halo, halo. Suara saya terdengar nggak? Iya Bu, baru kedengaran Bu. Baru saja terdengar, Bu. Apakah mati?
Sekarang udah terdengar, Bu. Tadi Oh, terdengar. tadi Oke. sempat terputus, Bu. Sempat hilang. Ya, maaf ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya Oke ya. Ya, silakan. eh, kan tadi Bu Ci menerangkan kalau limit kiri sama limit kanan itu kan kalau dari limit kiri maka fx-nya diganti oleh suatu fungsi tertentu, Bu. Nah, itu kayak fungsi 3 min cx itu ditentukan oleh soal atau ada suatu perhitungan tertentu yang membuat kita menemukan kalau x dari kiri itu harus diganti seperti ini atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Ya, itu soal, Mas. Jadi nanti diberikan soal seperti ini. Ya, tadi yang Bu Puji lihat dibilang fungsi tertentu itu kalau kiri berarti yang syaratnya lebih kecil, kan yang di sebelah kirinya ya. Misalkan ini min 1. Kalau didekati dari kiri berarti kita cari nilai X yang kurang dari min 1. Kalau didekati dari kanan berarti kita cari nilai X yang lebih besar daripada min 1. Ini nanti diberikan. Gitu. Ada lagi? Ada lagi? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, saya akan, sebenarnya ini udah jam 9, tapi nggak apa-apa lah. Ini materinya belum selesai ya. Kita akan, ini untuk soal latihan dikerjakan ya. Sebagai latihan soal, tapi tetap dikumpulkan. Kalau ini tinggal membaca saja ya. Kalian tidak usah menghitung. Contohnya nih, saya mau cari limit di ini. Di contohnya aja, sesuai. Nah ini, limit X mendekati min 3. Ada nggak? Kita tahu bedanya ya, bulatan penuh sama bulatan terbuka ya. Kalau bulatan penuh kan berarti solusinya ya. Kalau bulatan terbuka itu kan berarti kayak kurang dari gitu ya. Kalau bulatan penuh itu kan kurang dari sama dengan gitu ya. Berarti ketika kita cari limit X mendekati min 3 dari fx, hasilnya berapa? Saat X dekat dengan min 3, fungsi fx-nya dekat dengan 1. 1. Jadi tugas ini teman-teman tinggal membaca grafik yang ada di atasnya. Kalau memang solusinya tidak ada, ya Anda sampaikan tidak ada. Ada beberapa soal di sini. Ya, ada 6 soal. Oke? Lalu kemudian, oh ada 8 soal ternyata, tapi tinggal baca. Lalu kemudian ini juga, ya. Ini ada juga soal latihan, sama persis seperti tadi, silakan saudara selesaikan sebagai tiket untuk masuk kuis minggu depan, ya. Seperti itu. Nah, ini ada aturan-aturan pada limit, ada aturan penjumlahan, ya. Misalkan nih, kita punya L, MC, dan K gitu ya, bilangan real. Disampaikan bahwa limit X mendekati C dari fx hasilnya L. Limit X mendekati C dari Gx hasilnya M. Sama-sama nih, sama-sama mendekati C ya. Ketika kita minta menghitung limit dari fx ditambah limit Gx, ya tinggal kita selalu selesaikan, jumlahkan hasilnya ya. Berarti L ditambah M. Begitu juga ketika dikurangkan. Begitu juga ketika dikalikan dengan suatu konstanta. Ya. Begitu juga jika kedua fungsi tersebut dikalikan. Jadi kita nggak usah ngitung satu persatu. Contohnya gimana sih, Bu? Contohnya nih, kita tahu limit X mendekati 1 dari, misalkan X kuadrat itu sama dengan 1 gitu ya. Terus kemudian limit X mendekati 1 dari X pangkat 3 plus 1 gitu ya. Itu kita tahu hasilnya itu 2. Nah, kalau kita diminta mencari limit X mendekati 1 dari X kuadrat plus X3 plus 1. Kita nggak usah menghitung satu persatu lagi. Tinggal kita jumlahkan aja. Berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. Gitu.
Begitupun ketika dikurangkan, begitupun ketika dikalikan, begitupun ketika dikalikan sekawan. Ya, seperti itu. Itu aturan pada limit. Begitupun ketika dibagi ya, begitupun ketika dipangkatkan, ini pun juga berlaku. Oke, seperti itu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Cara menyelesaikan limit ketika 3 metode tadi tidak bisa kita gunakan. Itu adalah yang disebut sebagai prinsip APIT atau metode sandwich. Teman-teman tahu sandwich ya? Pasti tahu sandwich, pasti tahu hamburger gitu ya. Burger yang dimana di sini itu ada roti, di sini itu ada sayur, ada daging dan lain-lain, terus kemudian di sini juga ada roti. Yang disampaikan prinsip APIT itu, jadi kita itu seolah-olah mencari nilai dari yang ada di tengah, yang APIT ini, mencari nilai dari sayur ini, tapi yang kita cari itu yang roti. Ya. Jadi yang roti ini, kalau yang roti ini sudah ketemu, maka yang tengah ini mengikuti dengan prinsip seperti ini. Fx ini adalah rotinya, Hx ini adalah rotinya, kita diminta mencari fungsi sayurnya yang diapit. Sehingga nilainya itu pasti antara nilai Fx dan Gx, tapi lebih sering sama dengan. Bu, contoh aja Bu, saya bingung membayangkan roti bikin lapar gitu ya. Saya kasih contoh. Nih. Kita diminta mencari nilai limit X min 1 kuadrat dikalikan sin 1 min X min 1. Bu Puji kan tadi ngajarin, kalau ada soal limit, substitusikan dulu. Oke, kita coba dulu. X-nya mendekati 1. 1 min 1 kuadrat, 0 kuadrat, gak masalah. Sin 1 per, nah yang bermasalah di sini. Saat kita masukkan X-nya adalah 1, berarti menjadi 1 per 0. Sin 1 per 0 ini tidak terdefinisi. Ya, nggak ada yang namanya sin tak hingga, itu nggak ada. Lalu difaktorkan, Bu. Apanya yang difaktorkan? Kita nggak bisa pakai. Bu, bisa nggak ini dicoret dengan ini? Nggak bisa, karena ini persamaan ini, fungsi ini ada di bawah sin, yang tidak bisa dicoret dengan fungsi yang sebelahnya. Dikalikan sekawan, Bu, nggak bisa juga uang ini sinnya, uang fungsinya ini di dalam sin. Maka kita akan gunakan cara pelajari, yaitu yang dinamakan prinsip APIT. Ya. Oke, apa yang akan kita apit? Di antara ini dan ini kita tahu yang fungsinya itu pasti itu adalah nilai sin. Kalau kita kemarin belajar fungsi, grafik sin kan seperti ini. Paling tinggi berapa? Nilai sin. 1. 1, bagus. Paling rendah berapa? Min 1. Min 1, hebat. Sehingga kita bisa membatasi ini. Nilai sin di sini, Bu. Nilai sin 1 per X min 1 ini. Nilainya itu nggak akan lebih besar daripada nggak ada lebih kecil dari min 1 dan nggak akan lebih besar daripada 1. Nilai sin ini antara 1 dan min 1. Oke, saya akan ganti warna supaya teman-teman lebih jelas. Lalu Bu, yang kita cari kan limit X kuadrat. X min 1 kuadrat dikalikan ini, ya sudah kita kalikan saja. Limit X mendekati 1 dari X min 1 kuadrat. Oke. Bu, boleh nggak di sini saya tambahkan juga? Boleh. Limit X min 1. Bu, ditaruh depannya aja biar nggak bingung gitu. Sama aja ya sebenarnya ya. Limit X mendekati 1 dari X min 1 kuadrat. Mengapa sama saja? Karena 1 dan min 1 itu adalah konstanta. Jadi saya letakkan di dalam fungsi atau di luar fungsi sama saja, sesuai dengan aturan limit tadi. Lalu di sebelah kiri juga saya tambahkan limit X mendekati 1 dari X min 1 kuadrat. Paham nggak? Saya berikan yang warna ungu. Jadi awalnya yang hijau nih, kita tahu bahwa sin, nilai sin itu nggak akan lebih dari min 1, nggak akan lebih dari 1 dan nggak akan kurang dari min 1.
alias antara min 1 dan 1. Tapi kan yang dicarikan ada limit X mendekati satunya dari X min 1 kuadrat. Ya sudah, yang dicari tadi kita masukkan di semua ruas. Ruas kiri, ruas yang dicari, dan ruas kanan. Berarti ini sudah menyerupai dong, Bu. Menyerupai hamburger, sudah. Jadi untuk mencari isinya, yang tengah saya ganti warna. Untuk mencari nilai isi yang tengah, kita bisa loh meminta bantuan si roti yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Masa satu dia sebagai konstanta biarkan boleh. Limit X mendekati 1 dari X min 1 kuadrat. Kita langsung substitusikan. Ya, 1 min. Yang kanan, Bu, satunya biarkan. Begitu halnya seperti yang kiri. Limit X min 1 kuadrat dimasukkan satunya, disubstitusikan. 1 min 1 dikuadratkan 0. Wih, ini hasilnya 0, ini hasilnya 0. Berarti, Bu, yang mengapit fungsi yang kita cari, yang cinta tadi, antara 0 dan 0. Berarti apakah betul, Bu, bahwa limit X mendekati 1 dari X min 1 kuadrat dikalikan sin 1 per X min 1 hasilnya sama dengan 0. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Kok gampang ya, Bu Puji? Ya memang gampang ya. Yang penting kita tahu tekniknya. Matematika itu gampang dan sangat gampang. Teknik apa yang akan kita gunakan? Seperti itu. Sampai sini udah ingin ditanyakan? Terus saya masih terdengar nggak? Atau hilang lagi? Terdengar, Bu. Oh ya, oke. Paham atau mau ada yang ditanyakan? Silakan dipahami sebentar. Ini kalau saudara bingung dengan kehadiran cinta di sini, saya ganti aja lah seperti semula. Berarti dia adalah limit X mendekati 1 dari X min 1 kuadrat sin 1 per X min 1. Sehingga nilai dari limit ini antara 0 dan 0. Ya wes, berarti dia hasilnya sama dengan 0. Saya nggak paham ya? Ini kayaknya kita terkendala sinyal, jadinya nggak sip ya. Seperti itu. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah limit fungsi trigonometri. Jadi kita punya tips-trik menyelesaikan masalah trigonometri tanpa kita harus menggunakan identitas trigonometri. Ada beberapa limit yang bisa perhitungannya dipercepat. Ya, yang ini. Kalau kita menemukan limit X mendekati 0 dari sin X per X, hasilnya adalah 1. Bu, kalau di sini saya 2X, 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 hasilnya juga 1. Bu, kalau di sini saya 4X, 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 hasilnya juga 1. Pokoknya ketika dia sama di 3 ruas ini, 3 bagian ini, maka hasilnya adalah 1. Ya. Kalau ini kan sudah tahu semua ya, limit X mendekati 0 dari cos X adalah 1. Ini perhitungan biasa. Jadi yang perhitungan percepatan itu ini dan ini. Limit X mendekati 0 dari tan X per X adalah 1. Tan 4X per 4X adalah 1. Tan 5X per 5X sama dengan 1. Contoh soal dong, Bu. Contoh soal. Ya. Wah, ini sudah ada solusinya ya. Kita diminta menghitung limit X mendekati 0 dari 3X plus sin 4X min tan 2X. Tadi Bu Puji menyampaikan kalau ada 2 metode yang bisa mempermudah penyelesaian limit. Sehingga ini kita catat. Ya, ini kita catat dan kita simpan untuk diselesaikan. Sehingga penyelesaian masalah limit yang ini kita arahkan ke bentuk ini.
Tadi kan Bu Puji bilang kalau ini sin X ya sin X. Kalau ini sin 4X ya ini 4X. Oke, di sini kita ketemu 4X. Kalau kita ketemu 4X, ya, berarti boleh nggak Bu? Untuk bentuk limit ini semuanya kita bagi 4X atau kita bagi X boleh ya. Kalau kita bagi X berarti di sini dikalikan 4. Kalau dibagi 4X juga boleh. Berarti nanti menjadi 3/4X ditambah sin 4X per 4X. Gitu ya. Oke, saya bagi X saja Bu. Oke, kalau saya bagi X berarti 3 dibagi X, 3. Sin 4X dibagi X, gitu ya. X itu kan berarti ini saja. Tapi supaya dia menjadi sama dengan 4X dibagi 4/4. Ini kayak gini ya. Atau kalau teman-teman bingung langsung aja dibagi 4X. Tapi kalau 4X bawahnya harus 4X ya. Jadi saya coba. Bingung nggak kira-kira? Kalau bingung saya jelaskan. Yang pertama, 3X. Sorry. Kalau bingung bilang ya. 3X plus sin 4X dibagi X Bu Puji. Berarti sin 4X per X. Benar gini ya? 3X dibagi X, 3. Sin 4X dibagi X. Kenapa di sini sama Bu Puji ditambahkan 4? Karena Bu Puji tadi kan bisa menyampaikan bahwa cara cepat itu bisa digunakan ketika yang di sini itu sama dengan yang di sini. Sehingga di sini supaya bisa diselesaikan dengan cara cepat, di sini saya tambahkan 4 dibagi 4. 4 dibagi 4 kan 1, jadi dia tidak mempengaruhi fungsi. Sehingga 4-nya ini saya pindah ke sini, ya. Dan 4-nya yang di atasnya ini sebagai pengali. Paham nggak? Begitu juga dengan yang bawah. Yang bawah 5X min tan 2X. Saya bagikan dengan X berarti sama dengan 5 min tan 2X per X. Supaya bisa diselesaikan dengan cara cepat berarti dikalikan 2/2. Seperti itu. Sehingga kita menjadi ini dan ini. Lalu, definisi limit, katanya Bu Puji tadi limit kalau dijumlahkan itu berarti sama dengan limit X mendekati 0 dari 3 ditambah limit dari ini. Kita akan coba sama dengan, nah gini ya. Limit X mendekati 0 dari 3, langsung kita hitung hasilnya 3. Limit X mendekati 0 dari 5, langsung kita hitung nilainya 5. Sedangkan ini, limit X mendekati 0 dari sin 4X per 4X. Kita tahu ini bahwa hasilnya adalah 1. Dan ini hasilnya adalah 1. Sehingga ini dapat kita tuliskan menjadi sama dengan ya, sama dengan langsung aja ini 3 ditambah 1 dikalikan 4 dibagi 5 dikurang 1 kalikan 2 sama dengan 7/3. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ya nggak ngerti boleh tanya ya. Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Silakan. Bu izin bertanya. Silakan. Saya masih bingung yang di bagian sinnya itu ada tambahan dikali 4, terus yang tan 2X per 2X dikali 2 itu, Bu. Oke, saya akan ulangi ya. Saya ini dulu. Saya hapusnya dulu. Gimana sih?
Bentar ya. Saya hapus pakai ini aja. Ini ya, saya akan kurangkan lagi. Saya akan coba kosongkan aja. Di sini akan coba saya selesaikan. Limit, berapa tadi soalnya? Ya muncul sih. Limit 3x, saya buat kertas kosong aja kali ya. Saya tambahkan kertas kosong. Gini ya. Limit apa dia tidak mau diklik? Bu Puji didikte soalnya berapa tadi? Limit X mendekati 0 dari berapa? 3x plus 3x plus sin 4x ya? ya Bu, sin 4x Sin 4x lalu 5x per 5x dikurang min tan 2x gitu ya? Ya Bu, tan 2x. Oke, kita akan coba selesaikan satu persatu. Ini soalnya, lalu ini saya kasih warna hijau. Oke, untuk penyelesaiannya. Oke, kita akan arahkan ke bentuk sin 4x per 4x. Yang bawah kita akan arahkan ke bentuk tan 2x per tan 2x. Tan 2x per x. Namun, dalam kasus fungsi rasional, pembaginya itu harus sama. Jadi kita nggak bisa yang atas dibagikan 4x, yang bawah dibagi 2x. Itu tidak bisa. Makanya tadi Bu Puji membaginya, bisanya atas dibagi x, bawah dibagi x. Jadi pembaginya itu harus sama-sama. Ya, oke. Kita akan coba. Limit x mendekati 0 dari 3x plus sin 4x dibagi x gitu ya, per 5x min tan 2x dibagi x. Oke, selanjutnya limit ganti warna juga, ganti warna biar menarik ya, sama dengan kita akan selesaikan satu persatu. Limit x mendekati 0. 3x dibagi x ya. Berarti kalau 3x plus sin 4x dibagi x kan sama dengan 3x dibagi x. Lalu sin 4x dibagi x gitu ya. Berarti kan ini sama dengan 3x dibagi x 3 ditambah sin 4x dibagi x. Ini kita selesaikan ini dulu. Kemudian dibagi 5x dibagi x hasilnya adalah 5 dikurang tan 2x dibagi x. Kita tuliskan dulu. Tan 2x dibagi tan 2x dibagi x. Udah, kita sampai sini dulu. Pasti paham ya kalau sudah sampai sini ya. Nah, lalu PR kita saya kasih kuning. Kita tadi ya bawa cepetan. Oke, ya kita rehat sejenak sekian detik. Oke, tadi kita bisa menggunakan syarat dari trigonometri yang mudah tadi dengan syarat kalau di sini saya beri 4x, kalau di sini juga harus 4x. Kalau di sini 2x, di sini juga 2x. Berarti bagaimana caranya, Bu, supaya yang ini jadi 4x? Ya kita tambahkan aja 4. Karena dia sifatnya pembagi, kalau kita cuma langsung menambahkan 4, kan fungsinya jadi berubah. Maka yang di atas ini juga kita kalikan juga dengan 4. Supaya apa, Bu? Supaya jadinya 4 per 4.
Kalau 4/4 kan 1. Kalau 1 dikalikan fungsi apapun, dia tidak akan merubah bentuk fungsi lainnya. Paham kan? Makanya tadi kita kalikan 4. 4-nya mau kita letakkan depan atau di belakang sama saja ya. Tapi itu sebagai pengali. Begitupun juga untuk 2X. Kita tadi akan bisa menyelesaikan 2X. Jika di sini 2X, di sini 2X. Maka dari itu, supaya kita bisa dengan cara mudah, kita bisa tambahkan 2. Dengan syarat yang atas juga kita kalikan 2. Kenapa? Supaya pengalinya jadi 2/2. Kalau 2/2 kan hasilnya kan 1. Kan biasanya kita coret gitu ya. Seperti itu. Kira-kira paham nggak sampai sini? Kalau paham saya lanjutkan. Kalau belum silakan ditanyakan. Belumnya di mana? Sampai sini paham nggak? Sudah Bu, sudah paham. Ya, paham. Sekarang saya lanjutkan. Solusinya. Pakai warna lain. Apa ya? Biru deh. Uji jadi suka mainan warna ya. Biru. Sama dengan kita gunakan identitas limit atau syarat dari limit. Oke, satu persatu kita limitkan nih Bu. Limit X mendekati 0 dari 3. Ditambah limit X mendekati 0 dari 4 dikalikan sin 4X/4X. Gini ya. Syarat identitas limit, kalau ada konstanta dia bisa dikalikan di depannya. Dibagi limit X mendekati 0 dari 5 dikurang 2 ya. 2-nya saya keluarkan. 2 dikalikan limit X mendekati 0 sama tan 2X/2X. Bu Puji tadi bilang, kalau di sini, kalau cara cepatnya itu bisa dipakai jika kalau di sini 4X, di sini 4X, di sini 4X, harusnya di sini juga 4X Bu Puji. Begitupun juga ini, kalau di sini 2X, di sini 2X, maka di sini harusnya 2X Bu Puji. Itu ya, tadi Bu Puji bilang ya. Nah, kenapa kok di sini X aja boleh? Nah, ini sebenarnya itu juga 4X mendekati 0, gitu ya. 4X mendekati 0. Tapi 4X mendekati 0, itu kalau kita sederhanakan, X mendekati 4-nya kita bagi di sini, 0 dibagi 4 kan juga tetap 0 ya. Seperti itu. 4X mendekati 0 itu artinya sama dengan X mendekati 0. Begitu juga untuk 2X mendekati 0. Maka X-nya juga mendekati 0. Makanya dia di sini X tidak 2X atau 4X. Kalau mau kita tulis 4X juga tidak masalah. Jadi 4X dengan X itu nilainya sama. Ini 2X juga tidak masalah. Ya, oke, kita selesaikan Bu. Mana dia? Sama dengan limit X mendekati 0 dari 3, 3 ditambah 4 kali sesuai dengan aturan limit 4X mendekati 0 dari sin 4X/4X, cara cepatnya 1 dibagi 5 dikurangkan 2 dikalikan 1. Kita hitung. Biasa hasilnya adalah 7/3. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Ini sudah 9.25, Bu Puji sudah telat 25 menit. Ini saya rasa cukup dulu ya penjelasan hari ini. Soal latihannya ada 3 macam tadi, silakan saudara kerjakan. Dan dikumpulkan minggu depan ya, sebagai tiket untuk kuis. Dan jangan khawatir, kuisnya biasanya saya akan ambil dari soal-soal yang sudah saya kerjakan. Yang sudah saudara kerjakan. Jadi supaya tidak mubazir. Ya. Untuk kekontinuan nanti
ini limit tak hingga dan limit di tak hingga dan kekontinuan saya rasa nanti akan saya jelaskan setelah kuis. Ya. Ini nanti kita akan belajar ini, masih banyak lagi. Saya rasa nggak nutut untuk diselesaikan hari ini. Jadi akan saya lanjutkan di penjelasan minggu selanjutnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang ingin didiskusikan? Untuk yang belum absen tadi, Mas siapa? Saya Bu. Mas Nehru. Iya, Saya Bu. kasih, sudah masuk ke ini dulu ya, sudah masuk ke hadir dulu silakan, sambil menunggu teman-temannya bertanya. Saya tutup dulu ininya ya, recordingnya saya tutup dulu. Karena nanti akan saya share ke teman-teman.